Oh, sampai seperti iya, itunya. saya seperti merasa saya tidak terima gitu dilahirkan dari anak hamba Tuhan, karena orang seringnya berkata harusnya kamu bersyukur dong, harusnya bersyukur gitu. Oh, Rasa-rasanya oke. baru mau ada keluhan sedikit tuh langsung dibilangnya bersyukur dong gitu. Orang tuanya tuh hamba Tuhan gitu ya. Padahal sih ya saya nih sama gitu seperti anak-anak lainnya juga yang mengalami masa-masa kritis di usia-usia pra remaja gitu. Sahabat Crosstalk, salam dalam kasih Kristus. Bersama saya Grace Kusno dalam Bincang-Bincang Crosstalk. Kisah kehidupan daripada anak-anak Tuhan yang begitu banyak tantangan sekalipun mengasihi Tuhan, tapi tidak luput dari tantangan. Dan kita akan melihat bagaimana tantangan itu bisa dilewati bersama-sama dengan Tuhan. Sahabat Crosstalk yang dikasihi Tuhan, menjadi anak seorang hamba Tuhan tidaklah mudah, bahkan kadang-kadang sulit sekali. Karena seringkali dituntut untuk bisa lebih daripada anak-anak lainnya. Begitu banyak tuntutan, begitu banyak harapan yang mungkin melebihi kemampuan secara emosional dari anak hamba Tuhan tersebut. Saat ini kita kedatangan dua narasumber, yaitu Danu. Selamat datang Danu dan istrinya Keisha. Terima kasih loh ya mau berbagi di tempat ini ya. Sama-sama. Ya, kalian sepasang anak muda. Tidak mudah ya menghadapi ini semuanya. Saya percaya bahwa sahabat Crosstalk akan dapat banyak berkat dan pembelajaran dari kisah hidup kalian. Oke, nah mungkin saat ini kita dengarkan terlebih dahulu pembicaraan dari Keisha, karena Keisha itu yang anak hamba Tuhan, ini bukan Danu, jadi Keisha. Iya, betul. Oke, Keisha, jelaskan sedikit mengenai bagaimana suka duka menjadi anak hamba Tuhan. Terima kasih Tante. Iya. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Keisha. Saya anak kedua dari dua bersaudara, anak dari pasangan hamba Tuhan yang Tuhan percayakan. Papa mama saya itu mengembalakan sidang jemaat. Betul seperti yang tadi Tante Grace katakan, seringkali sebagai anak pendeta itu saya merasa ada tekanan-tekanan tersendiri gitu ya, di mana secara tidak langsung dituntut untuk sempurna atau juga dituntut untuk sama seperti kedua orang tua saya gitu. Jadi dari situlah, dari perasaan-perasaan itu seringkali membuat saya ada terluka, merasa tertekan, sehingga menyebabkan ada problem emosional di dalam diri saya. Seperti bahwa kehidupan Keisha tuh disorot terus begitu ya? Seringkali harus dituntut sama gitu seperti kedua orang tua gitu. Padahal saya ini sering merasa nggak adil dong gitu ya, karena saya ini masih anak-anak gitu. Saya tidak pernah memutuskan gitu untuk sama seperti hamba Tuhan gitu ya. Nggak memilih pula untuk jadi anak Tuhan, anaknya hamba Tuhan. Anak hamba Tuhan gitu. Saya dulu tuh rasanya kurang bisa terima dilahirkan sebagai anak. Sampai seperti itunya. Saya merasa saya tidak terima gitu dilahirkan dari anak hamba Tuhan, karena orang seringnya berkata harusnya kamu bersyukur dong, harusnya bersyukur gitu. Rasa-rasanya baru mau ada keluhan sedikit tuh langsung dibilangnya bersyukur dong gitu. Orang tuanya tuh hamba Tuhan gitu ya. Padahal sih ya saya nih sama gitu seperti anak-anak lainnya juga yang mengalami
masa-masa kritis di usia-usia pra remaja gitu. Oh, betul, ya. betul. Disitulah saya mengalami kejatuhan juga ya di masa-masa usia-usia krisis itu, Tante. Ya, betapa pentingnya ya, berarti ya orang tua maupun orang sekeliling kita, bagaimana mereka membimbing, bagaimana mereka mendekati anaknya ataupun sahabatnya di usia yang sangat rentan ini ya. Iya. Ya, pra remaja itu memang tidak mudah ya, masih banyak betul. kegamangan dan sebagainya, Keisha ya. Oke, selain daripada pergumulan kamu, itu apa yang kamu lihat lagi yang membuat kamu, karena kita mendengar ya hari ini kita juga akan diskusi secara terbuka. Bahwa terjadi sesuatu yang sebetulnya seperti bom yang jatuh di tengah hari bolong gitu kan. Anak-anak hamba Tuhan loh dituntut hidup karakter benar, tapi ini terlebih lagi kejatuhannya cukup dalam. Iya, betul. Ya. Nah, kenapa sampai seperti itu, Keisha? Apakah cuma karena papa mama hamba Tuhan atau bagaimana kekecewaan kamu? Apakah hanya itu aja? Yang pertama memang di dalam diri saya ada pemberontakan. Seperti yang tadi saya bilang di usia-usia krisis ya, pra remaja menuju remaja itu pencarian jati diri gitu ya. Disitulah saya mulai berontak. Memberontak dalam artian saya tidak suka gitu di situasi seperti ini. Lalu yang kedua juga saya melihat papa mama saya sibuk sekali melayani. Waktu itu saya sering kali melihat gitu ya, mereka benar-benar mencurahkan, membayar harga untuk melayani gitu. Tapi kemudian apa yang sudah dikorbankan oleh papa mama saya ini, timbal baliknya adalah kekecewaan dari pihak lain yang juga hamba Tuhan gitu, sesama hamba Tuhan. Sehingga saya merasa kecewa gitu ya. Kok saya lihat kayak gini banget sih gitu ya, hidupnya hamba Tuhan gitu ya, sering terluka, sering kecewa, tapi nggak bisa bales juga gitu. Nah, jadi Keisha maksudnya ceritanya begini, papa itu sudah berusaha untuk membantu seorang hamba Tuhan lain gitu ya, seperti itu kurang lebih. Waktu itu ada cerita seperti itu, papa dan mama itu diminta untuk membantu gitu ya, ada hamba Tuhan lain, tapi setelah sudah dibantu, papa mama juga sudah meluangkan waktu yang begitu banyak gitu ya untuk lebih banyak itu daripada untuk anak-anaknya. Betul. Karena itu juga, lalu di akhirnya itu tidak mengenakan gitu. Ada kekecewaan yang dibawa gitu, sehingga kekecewaan itu juga masuk ke dalam hati saya gitu ya, sehingga saya kecewa berat, dan pada akhirnya waktu itu saya kecewa, rasa-rasanya saya kecewa sama semua orang Kristen gitu. Oh gitu. Betul. Tapi Keisha tidak sampai merasa saya kecewa sama Tuhan juga, nggak mau ikut Tuhan lah gitu. Waktu itu mungkin ada kecewanya sama Tuhan, sampai tapi kecewanya itu lebih ke yang kok kayak gini amat ya keadaannya, situasinya gitu ya. Kenapa kok jadi anak hamba Tuhan itu tidak mengenakan? Menurut saya waktu itu perasaan saya tidak mengenakan gitu, sehingga saya nggak bisa bersyukur gitu ya, dilahirkan dari pasangan hamba Tuhan gitu. Waduh, bisa sampai seperti itu ya. Tapi ternyata kemungkinan cukup banyak anak-anak hamba Tuhan yang mengalami seperti Keisha ya. Tuntutan terlalu tinggi, pressure-nya itu luar biasa. Karena ya dianggapnya harus lebih daripada orang lain, daripada anak biasa. Anak biasa boleh melo-melo, anak hamba Tuhan nggak boleh gitu. Iya kan? Anak biasa boleh nakal-nakal dikit, anak hamba Tuhan nggak boleh, harus seperti papa mamanya. Itu memang berat ya. Jadi efeknya seperti apa? Secara cepat Keisha bisa sampaikan dengan kemarahan itu. Apa yang terjadi dengan Keisha? Keisha kan waktu itu sekolah ya, di Jakarta ya waktu itu ya? Iya, di Jakarta. Sekolah di Jakarta. Sempat berpacaran juga kalau nggak salah. Di SMP atau siapa berpacarannya? Iya, di awal-awal SMA. Awal-awal SMA. Awal SMA pernah berpacaran juga. Pertama kalinya ngerasain yang namanya jatuh cinta. Itu. Jadi pernah juga melakukan terjebak di dalam hubungan yang toksik gitu ya. Toksik. Kalau anak sekarang bilang tuh gitu. Toksik ya? Iya, toksik. Lalu karena perasaan kecewa yang terlalu banyak itu kan ditambah perasaan saya hubungan yang ini. Lalu saya juga ada pemberontakan di dalam diri saya. Ya begitu, akhirnya tumbuh menjadi anak remaja yang rebel banget gitu ya, tidak mau mendengarkan
kata-kata dari Orang tua juga? Oke. Iya, malahan kayaknya maunya berontak dari mereka gitu ya. Kayaknya mereka bilang sayanya B gitu ya. Jadi memang melawan gitu. Saya melakukan kesalahan anak remaja pada umumnya mungkin ya, melawan orang tua gitu ya. Karena memang hubungan kami sudah nggak klop gitu, sudah nggak bisa nyambung lagi gitu ya, hubungan komunikasi saya sama mama papa gitu. Ya sampai akhirnya saya bertemu dengan Danu gitu ya. Lalu saya mendapatkan kenyamanan gitu ya sama dia. Oh, kenapa nyaman sama Danu nih? Kenapa? Orang Jawa sih ya, betul. Tenang gitu. Tenang, Gimana gitu? Tenang, kalem gitu, kalem. lembut, terus juga kayaknya tuh dengan sabarnya dia mau menerima semua keluhan hidup saya gitu ya. Oh, ya ketemunya di mana ngomong-ngomong? Kenapa? Ketemunya di mana? Ini sedikit agak sedikit di sekolah. Iya. Iya, betul. Di sekolah ya Danu. Iya. Danu waktu itu Iya. beda berapa tahun? 7. 7 tahun. Beda Oh, 7 berarti tahun. bukan 7 tahun. teman sekolah lah. Bukan teman Ya. sekolah. Danu adalah guru ya? Iya betul. Saya Atau malah siapa? gurunya. Trainer atau apa? Iya, Guru, betul, guru. Jadi saya awal mengajar itu langsung bertemu sama Kesia, tapi pada awalnya biasa saja, belum bagaimana. Setahun kemudian, sebatas guru dan sebatas murid. guru dan murid. Setahun kemudian itu kami menjadi dekat karena salah satunya ketika dia di jenjang akhir ada tugas akhir. Nah di situ saya sebagai Guru. guru pembimbing ya. tugas akhirnya Kesia. Nah disitulah mulai ada komunikasi, ada kedekatan gitu yang pada intinya akhirnya kami berdua saling nyaman satu dengan yang lain. Oke. Iya. Padahal sadar ya, pada waktu itu Danu itu bukan memiliki keyakinan iman yang sama ya dengan Kesia ya. Betul, kami sadar dari awalnya memang sadar, dan malah dari awal memang sudah ada satu obrolan gitu ya, bahwa ini tuh hubungan yang nggak bisa dilanjutin loh ke jenjang selanjutnya gitu. Tetapi karena balik lagi ya pada waktu itu perasaan saling jatuh cinta satu dengan yang lain, ya pada akhirnya kami melanjutkan, ya sudah pokoknya jalanin saja gitu. Dan sebenarnya dengan kondisi Kesia yang tadi sudah diceritakan, dia mengalami fase-fase krisis, butuh kenyamanan gitu ya, dimana saya juga sebenarnya juga ngalamin hal itu. Oh, Gitu. jadi Danu juga mengalami keinginan untuk cari kenyamanan juga dengan hubungan ini gitu ya. Iya, Ada betul. masalah juga mungkin dengan keluarga? Jadi singkat ceritanya adalah gini Tante, saya itu punya problem dengan ayah pada waktu itu. Jadi hubungan saya dengan orang tua, terutama ayah, itu sedikit kurang sinkron gitu ya, selalu bertentangan satu dengan yang lain, kami jarang ngobrol gitu ya, dan pada akhirnya saya tumbuh sebagai begini. Saya kalau di rumah sepertinya baik-baik saja. Saya itu anak yang baik di rumah. Tetapi ketika di luar gitu ya, saya bermuka dua. Ya, saya nakal, saya melakukan hal-hal yang nggak benar gitu ya. Oke. Dan sampai satu titik akhirnya memang karena saya pada waktu pendidik ya, saya harus mengakui bukan pendidik yang baik ya. Gitu. Di depan anak-anak murid mungkin baik-baik Iya saja. betul. Tapi di belakang itu ya, Oke. saya banyak melakukan hal-hal yang salah. Yang salah. Rupanya kepahitan Kesia ketemu dengan seorang Danu yang juga ada kepahitannya sendiri. Kurang lebih seperti itu ya. Iya, Kemudian dipertemukan, dua-dua merasa nyaman satu terhadap yang lain, Iya. dan hubungannya Terus berlanjut. berlanjut. Iya. Sampai pada fase yang bagaimana? Ya, hubungan kami terus berlanjut gitu ya. Hanya memang hubungannya sudah di luar batas gitu ya, sudah terlalu dalam gitu ya. Seharusnya tidak sampai seperti itu, tapi kami terus lakukan gitu ya. Ya intinya kami berdua sama-sama jatuh ke dalam dosa gitu. Ya. Hubungan sebelum nikah lah ya. Iya, betul. betul. Oke. Waktu itu sadar kalau itu salah. Hati Pastinya. nurani pastinya terus mengingatkan, Terus mengingatkan ya. bahwa ini tuh dosa gitu. Iya. Padahal bukankah anak-anak muda zaman sekarang banyak sekali yang melakukan hal tersebut? Kalian nggak merasa nggak apa-apa, biar aja gitu kan? Apalagi Kesia berontak kan,
papa hamba Tuhan biarin sekalian aja gitu. Nah itu dia. Pada waktu itu mungkin kami berpikirnya juga seperti itu, Tante. Seperti itu? Ada? Ya, Ada? Ya, bisa jadi kami sudah tidak menghiraukan di luar sana mau berpandangan seperti apa ya, gitu. Pada akhirnya kami ya ini hidup saya, ya saya jalanin saja, gitu ya. Ini kalau misalkan memang saya rusak ya biarlah ini rusak saya sendiri. Oke. Gitu ya. Berpikirnya masih berpikir ini kan kehidupan saya ya, terserah saya mau bagaimana, gitu ya. Walaupun nurani tetap aja. Ya, tapi pastinya. tetap Oke. tentu saja ada dorongan ini tuh sebenarnya salah. Gitu. Betul, ya. Baik, terus gimana Keisha? Kelanjutannya kenapa sampai akhirnya hamil? Iya, jadi waktu itu ketika lulus SMA gitu ya, saya itu memang dulu itu punya cita-cita kan jadi penari. Iya, iya. Tante ingat banget. Iya. Jadilah saya itu masuk institut tari di Solo. Akhirnya ya sekalian lah gitu ya, bisa kuliah mengejar cita-cita juga. Sekalian bebas gitu kan, karena jauh dari orang tua. Iya, karena kan saya harus ngekos sendiri gitu ya. Iya. Nah, tapi di situ itulah juga akhirnya banyak hal-hal yang terjadi gitu ya di luar batas gitu ya. Bagaimana? Kan udah beda kota waktu itu. Ceritanya bagaimana, Danu? Jadi waktu itu Coba, Danu gimana? Ya, jadi begini Tante. Ini udah kabur ke Solo nih. iya udah pindah ke Solo. Ketika dia udah mau kabur ke Solo itu sudah tentu kan sudah dibicarakan gitu ya. Ke Danu? Dan, iya, ke saya gitu bahwa dia punya rencana pengen jadi penari, terus ingin terus belajar di dalam seni tari gitu ya. Dan itu saya dukung gitu apa yang dia cita-citakan. Tapi kondisinya memang di Solo nih gitu ya. Sampai akhirnya satu keputusan yang saya ambil adalah saya keluar dari tempat saya mengajar. Memang waktu itu demi mengejar Keisha untuk bisa Dekat dengan Keisha. Biar lebih dekat tetap gitu. dekat sama Keisha. Sungguh cinta yang luar biasa. Yang kebetulan Tante kan rumah saya di Semarang. Jadi untuk jarak dari Solo ke Semarang itu kalau tidak salah sekitar 70-an kilometer gitu. Itu sekitar 2 jam. Kalau naik sejaman motor lah ya sekitar 2 jam. 2 jam. Iya, betul. Kurang lebih 2 jam. Jadi Danu pindah ke Semarang. Pindah balik lagi ke pulang rumah. kampung. Dengan alasan pada waktu itu saya mau pengen cari kerja yang lain. Nah, di Begitu. Semarang itu. Pengen. Mau jadi guru di Semarang lah? Apapun sebenarnya. Apapun. Iya, pokoknya cari Benar? kerja di Semarang. Serius? Serius Tante. Cuman Jadi tukang lucunya, batu mau? cuman lucunya Iya. waktu di Semarang ketika kami terus membangun hubungan Tante, Iya. itu Cara hubungannya jadi kamu sering ke Solo? betul, bolak-balik ke Solo. Wow. Dulu Seminggu berapa kali? Teman-teman kuliah saya tuh sampai kenal semua sama Danu. Teman kuliah kenal, papa mama nggak tahu ya? Iya, nggak tahu. Hebat bener. Ya, itu kekuatan Backstreet Tante. Kekuatan Backstreet. Iya. Iya. Singkat cerita, Tunggu seminggu berapa kali tuh ke sana? Aduh sering deh Tante. hampir tiap hari. Hampir Tante. tiap hari kayaknya. Wow, dahsyatnya anak muda satu ini. Oke, gimana? Dijalani itu bolak-balik Semarang Solo. Jadi karena tadi bener saya nyari kerja gitu ya, jadi mencoba melamar. Tapi anehnya ya di momen itu saya nggak pernah dapat pekerjaan Tante. Gitu. Karena Padahal, terlalu sering bolak-balik Solo. Gimana dapat sepertinya kerja? begitu. Sepertinya begitu juga Tante. Iya, Jadi oke, ketika ada panggilan yang sekiranya kok makin jauh, memang akhirnya saya tolak sih Tante. Tuh kan? Iya. Ya, singkat cerita nggak pernah dapat pekerjaan gitu. Sementara di satu titik di hubungan kami juga kami menemukan rasa ini udah memang dari awalnya kan tahu ya ini sesuatu hubungan yang sebenarnya nggak bisa dilanjutin. Yang pertama tadi Nggak ada ujungnya karena, yang betul inilah. karena yang pertama kami berdua beda keyakinan. Iya. Itu yang dari awal kami sudah bicarakan berdua gitu. Tetapi dengan situasi yang pada akhirnya sebulan 2 bulan tanpa pekerjaan Tante. Ya, saya peluntang-lantung pengangguran gitu ya, terus bolak-balik Solo Semarang itu mengakibatkannya tentu banyak konflik pada akhirnya di hubungan Dengan kami. keluar, di hubungan Danu dengan Keisha atau di hubungan Danu dengan orang tua juga? Di hubungan saya dengan orang tua kan orang tua juga nggak tahu.
kondisinya. Kalau Danu nggak ada kerjaan selama ini, Iya, pengangguran berbulan-bulan. Iya, berbulan-bulan itu mereka tahu, karena kan sudah Pasti berat juga Iya. buat orang tua Danu, pastinya Iya. berat juga kalau nih anaknya nggak nggak kerja gitu ya, nganggur gitu berbulan-bulan. Yang sampai satu titik juga kami menyadari ini hubungan nggak bisa dilanjutin lagi. Gitu. Mau sampai kapan seperti ini gitu ya. Satu sisi saya memikirkan kalau memang benar saya sayang sama Keisha gitu ya. Saya berpikir apakah lebih baik dilepas. Akhirnya biar dia tidak sama saya, toh nggak bisa dilanjutkan. Itu pikiran saya. Begitu juga mungkin si Keisha pada waktu itu gitu ya. Kalau terus ditahan di Solo gitu ya, terus saya nggak dapat pekerjaan juga seperti tidak ada masa depan. Betul. Gitu betul. ya. Jadi satu titik itu juga ada momen saya itu tidak melamar, tetapi dipanggil. Dipanggil karena ada relasi kakak gitu ya, menawarkan pekerjaan di Jakarta Barat, Tante. Oke. Gitu. Singkat cerita saya sampaikan. Oke. Yang Begitu toh. kita Danu ada panggilan di Jakarta Barat. Gimana ini? Gitu. Terus memang kondisi kami memang tadi saya bilang hubungannya sudah mulai saling mempertanyakan, ya akhirnya dia ya sudah. Kamu ambil saja ke Jakarta Barat gitu. Sudah terpikir bakalan inilah akhir dari hubungan kalian saya ya? waktu itu juga sudah berpikir kayaknya ini udah akhirnya deh gitu. Lebih baik pisah aja gitu ya. Ya disitulah akhirnya kami memutuskan yuk kita akhiri aja hubungan ini ya gitu. Jadi diakhiri dengan bahasa yang baik-baik saja gitu. Maksudnya antara saya dan Danu tuh tidak ada kemarahan atau apapun gitu ya. Hubungan yang seperti ini Tante, sepertinya kan saling menyembuhkan ya gitu. Saling menyembuhkan satu dengan yang lain. Tapi ketika itu terus dijalani, itu tetap ada sisi hati nurani kita itu terus menegur. Ini sesuatu yang kalau diterusin ujungnya kemana sih? Toh selama ini kami berdua kan membohongi masing-masing keluarga ya gitu. Saya membohongi keluarga saya. Keisha juga membohongi keluarganya Keisha. Itu yang terjadi dan itu benar-benar nggak bisa ditahan-tahan. Gimana ya? Dalam tanda kutip nggak bisa mendapatkan damai sejahtera yang sesungguhnya, ya kan? Ya. Saya cinta, tapi kayak ada sesuatu yang menghalangi begitu ya. Oke, baik. Baik, terus udah gitu bagaimana? Kenapa kok akhirnya sekarang nggak jadi pisah gitu? Apa yang terjadi? Disitulah ternyata ada rencana Tuhan. Iya. Tadi ya singkat cerita, di hari H waktu saya sudah mau berangkat, saya udah beli tiket Tante ke Jakarta. Itu harusnya naik kereta. Nah di hari itu juga Keisha ngasih kabar Tante. Boleh cerita? Coba Keisha lanjutkan. Jadi waktu di momen-momen kita mengakhiri hubungan gitu ya, itu saya ngerasa nggak enak badan, sering ngerasa nggak enak badan gitu ya. Lalu setelah saya ingat-ingat, wah kayaknya kok saya udah telat agak lama ya, malah udah hitungan bulan gitu telat biasa gitu ya, tamu bulanan gitu ya. Akhirnya saya berinisiatif coba tes deh gitu ya. Akhirnya betul aja saya tes sendiri, ya dan hasilnya itu dia garis 2. Garisnya 2 lah. Iya. Aduh. Ya, itu ternyata saya positif hamil. Pada saat itu ketika saya lihat tes itu garis 2, disitulah tiba-tiba entah bagaimana gitu ya, dorongan kuat di dalam hati saya mengatakan bahwa Keisha cukup sampai di sini, jangan berbuat dosa lagi. Oke. Disitulah saya yang kadang dulu tuh saya nggak tahu, tapi setelah dilewati saya tahu bahwa itu kata-kata dari Tuhan. Betul. Untuk mencegah saya lebih lagi berbuat dosa gitu ya. Kenapa? Karena ketika saya memberitahu waktu itu ada teman saya gitu ya di sana bahwa saya hamil gitu ya. Dia sempat nyeplos lah gitu ya, bilang itu masih kecil, masih bisa kok diilangin gitu. Nah itu yang saya mau tanya pada Keisha, apakah ada terpikir waktu itu, apalagi sudah kasih tahu Danu waktu itu ya, Danu bilang kan dapat kabar. Iya. Apakah ada terpikir untuk ya sudahlah dibuang aja, case-nya beres lah aman, kan mau pisah gitu kan? Iya. Nah, apa sempat seperti itu?
waktu itu saya sudah, entah kenapa saya sudah kuatkan hati bahwa saya harus berhenti di sini gitu. Oke. Untuk Karena tidak, suara tadi. iya, karena ada dorongan kuat itu yang mengatakan bahwa Kesia cukup, jangan berbuat dosa lagi gitu. Ya akhirnya saya pegang teguh gitu ya bahwa setelah saya kabarin gitu ya Danu gitu ya bahwa saya hamil gitu ya. Itu pokoknya saya udah berpikir saya tidak mau apa-apain lagi kandungan saya juga gitu. Ya, mau di-keep lah, mau Iya, dipertahankan mau lah ya. dipertahankan, saya pertahankan. Lalu pada akhirnya persis banget waktu itu Danu tuh udah berangkat gitu dari rumah, itu udah berangkat gitu ya, dari rumah berangkat harusnya ke Jakarta, tapi akhirnya dia balik arah ke Solo untuk jemput saya. Lalu akhirnya kita sama-sama ke Jakarta. Iya, itu skenarionya. Saya percaya sekarang dilewati ya. Iya. Itu skenarionya Tuhan. Jadi bagaimana persis saya udah punya tiket, akhirnya harusnya ke Jakarta, itu ke Solo dulu. Lalu akhirnya kami naik bus, Iya. beli bus untuk Beli tiket bus untuk dadakan secara mendadak berdua Ke Jakarta. ke Jakarta. Dan situasi kami berdua udah Kalut. kami berdua menyadari begini. Ini ya ternyata situasi yang seharusnya diakhiri ternyata sudah ada buahnya. Iya. Gitu, sudah ada buahnya dan inilah hasil yang harus kami pertanggungjawabkan gitu. Jadi kami berdua di bus itu benar-benar dalam kesunyian berdua, Tante. Iya, Saling kami banyak menyadari diam. bahwa kami menyadari kami berdua sudah melakukan kesalahan yang sangat besar dalam Sangat hidup fatal kami. ya. Sangat fatal. Iya. Gitu, bagaimana ini bukan bicara lagi individu saya, kalau saya rusak biarlah saya sendiri, enggak loh gitu. Ini tuh bicara keluarga, itu bicara keluarga besar, dua keluarga besar yang pada akhirnya akan menerima malu, menerima konsekuensi, menerima dampak dari perbuatan kami. Betul. Dan Danu pun tidak pernah berpikir bahwa untuk menasihatkan Kesia, sudahlah, buang aja, udah gitu kan? Gitu dengar apa yang Kesia sampaikan, saya bilang oke, kita balik dulu. Aku jemput kamu. Aku jemput kamu, kita balik dulu ke Jakarta, begitu. Karena itu satu hal yang tidak mungkin kami berdua lakukan kalau masih tetap di Solo, gitu. Jadi memang kami berdua punya, nggak tahu, seperti digerakkan sih pokoknya karena memang saya juga harus ke Jakarta kan Tante. Iya, itu betul, satu proses betul. yang sebenarnya Kayak sudah dituntun lah iya, ya. betul. Kenapa kok tiba-tiba ada panggilan ke Jakarta tadi? Tanpa lamaran. Tanpa lamaran, Tante. Betul tanpa lamaran. Karena memang kakak saya tahu kan, berbulan-bulan tidak ada pekerjaan. Sehingga mungkin dia punya relasi, bertanya, dan akhirnya dipanggil tersebut. Singkat cerita tadi, akhirnya kami ke Jakarta. Ke Jakarta ya. Di Jakarta, dia menghubungi Salah jemaat satu jemaat yang sudah kenal dekat gitu ya, sudah kenal dekat, dia tahu saya dari kecil juga gitu. Oh, jadi nggak langsung lari kepada papa mama Udah gitu berani minta tuh. Waktu itu saya udah, waktu di bus itu tuh kita berdua sampai banyak diam karena bingung gitu kan. Bingung, kalut, takut, juga aduh ini banyak hal yang akan tidak pasti gitu ya. Betul. Bagaimana ini gitu kan. Jadi waktu itu yang saya hubungin salah satu jemaat ini yang sudah saya kenal dekat dan saya percaya gitu ya. Jadi waktu ke Jakarta, busnya itu berhenti di Cempaka Putih. Disitulah akhirnya saya ketemu sama jemaat ini dan janjian. Danu sudah juga SMS gitu ya. Iya. Waktu itu. Disitulah berpisah sama Danu gitu ya, maksudnya Danu ke Jakarta Barat, saya ikut jemaat, lalu jemaat ini nganterin saya ke rumah sepupu saya. Oke. Jadi waktu itu Oke, Kesia pun masih belum berani bawa Danu kenalin ke jemaat itu ya. Belum ya. Jadi belum, waktu itu masih jauh. Danu Iya. tetap berpisah dulu. Iya, Oke, berpisah oke. dulu. Lalu abis di rumah sepupu saya nih gitu ya, saya mengakui kesalahan saya sama sepupu saya gitu ya. Saya minta maaf juga sama dia gitu ya, karena jadi begini gitu ceritanya gitu. Ya akhirnya sepupu saya dengan baik hati mencoba gitu ya, ayo kita ke rumah sakit dulu deh. Kita ke rumah sakit, kita cek dulu, betul gak gitu ya. Betul gak kalau kamu tuh hamil gitu kan. Betul. Ya akhirnya ke rumah sakit gitu ya, dicek. Lalu betul nih ada
ada bayinya gitu ya. Nggak bisa lari dari kenyataan. Iya, tidak bisa lari dari kenyataan. Akhirnya sepupu saya memutuskan bahwa oke deh, aku duluan yang jadi perantara untuk bicara sama Mama. papa dan kakak saya. Waktu itu sepupu saya cuman mau bicara dengan papa dan kakak saya waktu itu. Gitu ya. Akhirnya dia bicara gitu ya sama papa dan kakak. Saya ada di rumahnya nih, ini di tempat yang terpisah gitu ya Tante ya, diajak bicaranya. Lalu ternyata malam itu juga saya dijemput sama papa gitu ya, sama papa dan kakak untuk dibawa pulang ke rumah. Iya, gitu. iya. Nah saat itu papa langsung shock atau gimana? Langsung? Ya pastinya shock berat gitu ya, antara percaya nggak percaya awalnya. Lalu juga ketika di rumah itu mama saya udah cuma nangis gitu ya, saya ingat banget gitu ya, saya belum pernah ngeliat gitu mama saya tuh nangis sampai sebegitunya gitu ya di kamar gitu. Lalu pada saat itu gitu ya saya takut sekali gitu ya, saya takut sekali gitu kan, tapi akhirnya saya memberanikan diri, saya mengakui iya betul gitu ya, saya sudah melakukan kesalahan, saya sudah melakukan hubungan yang tidak sepatutnya gitu. Dan di momen itulah gitu ya, kayaknya tuh kuasa Tuhan tuh bekerja gitu Tante. Yang tadinya hubungan saya sama kakak saya ini, kita tuh nggak terlalu banyak komunikasi, jarang banget sekali ngobrol gitu ya. Kakak juga ada pressure nggak sebagai anak hamba Tuhan? Saya yakin ada. Ada. Hanya keluarnya itu yang berbeda. Kalau saya itu jadi berontak banget gitu ya. Kalau kakak saya tuh tipikalnya malah menyendiri. Orangnya senang menyendiri gitu ya, di kamar baca buku gitu ya, asik sama dunianya sendiri gitu ya. Sehingga memang saya dan kakak saya itu jarang ngobrol gitu, jarang punya komunikasi yang mungkin biasanya seperti adik kakak biasanya gitu ya. Tapi sehingga saya merasa kakak saya emang nggak peduli lah sama saya gitu ya, nggak sayang gitu ya. Tapi di malam itu Tuhan nyatakan gitu ya bahwa yang pertama kali memeluk saya, yang pertama kali berkata memaafkan saya gitu ya, itu tuh kakak saya gitu. Kakak saya itu yang peluk saya, disitulah saya merasa terenyuh gitu ya, bahwa oh ternyata kakak saya tuh sayang gitu sama saya gitu. Disitulah. Nggak disalah-salahin. Iya, nggak disalah-salahin. Dia sama sekali tidak menyalahkan saya, bahkan dia tuh ada di situ gitu kayaknya untuk melindungi saya gitu ya. Oh gitu ya. Bagaimana dengan papa responsnya? Papa dan mama pastinya masih syok Tante. Sampai beberapa hari ke depannya itu mereka masih sangat Tapi syok. juga tidak marah-marah ataupun mempersalahkan dan sebagainya? Iya. Yang pastinya kayaknya mereka itu sudah tidak bisa marah. Mereka sudah tidak bisa marah dalam artian karena mereka banyak menangis gitu. Jadi ya. menangis saja. Menangis gitu ya. Dari papa juga kenapa gitu ya, kayaknya banyak keluar kata kenapa gitu ya. Mungkin juga ada menyalahkan diri sendiri juga. Mungkin kok anak saya seperti ini, mungkin bagian saya juga ada di sana yang menyebabkan anak saya demikian. Mungkin itu yang membuat papa mama karena menangis. Karena waktu itu yang saya saksikan ya papa mama itu banyak menangis. Ya. Beberapa hari itu yang mereka lakukan ya menangis tuh. Nah kisahnya Danu gimana sampai di Jakarta terusnya? Cerita juga sama papa di Semarang? Iya, saya cerita dari yang tadi ya. Setelah mengantar tentu saya kembali ke Tangerang sebenarnya. Itu tempat kakak saya yang pertama. Oh oke. Itu di situ juga kebetulan ada kakak saya pertama dan kedua itu pada waktu itu sama-sama di Tangerang di Serpong. Mereka tinggal berdekatan gitu Tante. Dan akhirnya saya mengutarakan dulu. Jadi pertama terbuka sama mereka karena memang bapak ibu masih di Semarang gitu. Nah kebetulan ketika saya cerita intinya mereka juga shock. Kebetulan memang rencananya ada rencana papa mama saya tuh juga mau ke Jakarta karena semua anaknya kan di Jakarta. Oke. Pengen nengok sekalian nengokin. Cuma mau nengok gitu. aja, bukan mau pindah gitu ya. Iya, nengokin aja gitu. Jadi kedua kakak saya itu menyarankan ceritanya nanti saja langsung karena itu sekitar 3 hari lagi gitu bapak ibu akan
Seperti sudah datang. diatur semua ya. Iya, Betul, waktu- skenario Oke. seperti kalau sekarang diceritakan seperti kok udah disetting nih gitu. Iya. Padahal sama sekali Tante, nggak ada yang Nggak ada yang nyeting. Iya Iya, betul, nggak ada itu yang berjalan nyeting. begitu saja dan setelah malam itu pengakuan dengan kakak, esok harinya saya mencoba datang ke rumahnya Keisha. Keisha dan tentu yang seperti yang Keisha ceritakan tadi kan papa mamanya shock gitu ya dan mereka belum siap untuk menerima siapapun gitu ya termasuk apalagi saya. Jadi ketika saya sampai depan rumah itu kebetulan ada pekerjaan yang juga masih ada di depan rumah gitu ya. Terus saya sampaikan ini saya Danu mau ketemu dengan papa mamanya Keisha gitu ya. Terus masuk sebentar, keluar, mohon maaf ya Danu, nggak bisa ketemu dulu sekarang gitu. Lain kali kalau itu nanti kamu dihubungin. Dengan Keisha pun nggak sempat bertemu waktu itu? Tidak bertemu lagi semenjak kejadian itu. Oke. Iya. Lalu? Nah singkat cerita, setelah beberapa minggu, ya seminggu kalau nggak salah, itu saya dapat kabar bahwa saya boleh menemuin. Dan itu 3 hari setelahnya mohon maaf. Jadi 3 hari setelahnya kan ada Bapak Ibu datang. Ya, di situ saya pengakuan lagi dengan mereka shock, tapi sebagai pihak laki-laki tentu mereka menyarankan kamu harus bertanggung jawab. Oke, Gitu. jadi walaupun beda keyakinan, Bapak tetap bilang kamu harus tanggung Bapak jawab. Ibu harus minta tanggung jawab. Cuman dalam notabene Tapi, ya ada tapinya gitu ya. Bagi mereka jangan sampai pindah gitu ya. Pertahankan iman kamu gitu. Tanggung jawab itu menurut mereka pada waktu itu adalah bisa dengan cara yang banyak gitu mempertanggungjawabkannya gitu. Itu yang mereka sampaikan. Makanya kamu juga coba kabarin lagi kamu ke sana untuk datang mempertanggungjawabkan. Itu yang mereka sarankan. Dan betul yang tadi saya sampaikan, seminggu kemudian saya coba datang dan diterima pada akhirnya Tante. Saya datang diterima sama orang tua Keisha, papa, mama, nya Keisha. Terus saya menyampaikan di situ saya mengaku, saya meminta maaf, gitu ya, dan saya bermaksud untuk mempertanggungjawabkan gitu. Tetapi ternyata gitu ya, respon yang saya terima itu di luar dugaan gitu Tante. Bagaimana di luar dugaan? Ya karena kan kalau rata-ratanya orang gitu ya, anaknya lagi anak perempuannya dihamili lah gitu. Kan normalnya ya ini segeralah tanggung gitu ya. jawab gitu Iya, kan. betul. Dan toh saya nggak lari, saya kan mau tanggung jawab. Iya. Tetapi ketika saya datang ternyata tidak ada kata kamu harus tanggung jawab loh. Oh gitu ya? Iya betul. Ternyata yang pertama keluar adalah Keisha nggak mungkin bisa menikah kalau beda iman. Ya, Itu yang keluar dari papa. Iya, papa Keisha. Gitu. Terus nggak lama-lama jadi mereka menerima, oh iya baik, terima kasih kamu udah datang gitu ya, menyampaikan permintaan maaf gitu ya, mencoba bertanggung jawab gitu ya. Saya dikasih waktu 3 hari Tante. 3 hari? Ya, Cuma 3 hari? Oke. Ya. Dan itu pun 3 hari untuk apa saya juga bingung Tante. Oh gitu? Pokoknya 3 hari lagi kamu balik lagi ke saya? 3 gitu hari, ya? 3 hari coba kamu ambil keputusan. Ambil keputusan? Ya gitu aja Tante. Itu pun nggak diminta datang, hubungin saya. 3 SMS atau hari telepon lagi, 3 hari lagi, kamu kabarin saya gitu. Saya Nggak juga tahu bingung kan, nih, Papa ternyata juga bilang sama Tuhan 3 hari saya mau doa puasa. Misalnya. Betul, Oh betul? Jadi tuh dalam waktu 3 hari. Ini cuma terkaan saya loh. 3 hari itu pun juga Papa dan Mama tuh bergumul kayaknya gitu. Juga tidak tahu mau berbuat apa gitu kan sama Danu gitu. Cari Tuhan. Betul. Tuhan. Oke Danu 3 hari ya. Kemudian kamu apa yang kamu lakukan? Hati deg-degan? Nah itu Terus mau ngalah atau? fase paling rendah ya saya bilang ya. Jadi ketika saya konsultasikan dengan orang tua prinsipnya sama bahwa kamu bertanggung jawab harus, tapi tidak harus dengan berpindah iman. Jadi gitu ini ya. kuat juga. Iya betul. Dua-duanya kuat Tante. Jadi Lalu? 3 hari itu betul-betul menjadi perenungan yang luar biasa buat saya sendiri. Gitu. Ya hampir tidak makan Tante.
pada waktu itu karena saya masih kecanduan rokok, hanya cuma rokok, minum aja. Maksudnya ngopi apa gitu ya. Ya, jadi hanya Nggak nafsu makan sama nggak sekali. nafsu makan sama sekali. Saya memikirkan apa nih yang harus saya tempuh ya. Oke. Apa yang Gitu. harus diputuskan Ya, gitu apa yang ya? harus diputuskan gitu. Tetapi di dalam 3 hari itu juga ada satu ada satu tekad gitu, Tante, yang saya dapatkan begini. Saya selama ini udah banyak melakukan kesalahan terus gitu ya. Saya waktu itu berdoa, sekali ini aja, saya pengen ambil keputusan yang tepat, bukan keputusan yang sembrono, bukan keputusan yang menguntungkan buat saya, bukan gitu. Tetapi keputusan yang benar-benar itu keputusan yang benar gitu, keputusan yang tepat gitu ya. Dan saya tahu bahwa ketika mempertimbangkan keputusan tepat apa ya gitu, di dalam hati nurani saya itu bicara kamu harus tanggung jawab penuh, karena itu buah dari apa yang sudah saya perbuat. Jadi tuntutannya lebih kepada Danu harus bertanggung jawab, begitu Iya, kan? Iya, Iya. betul. Jadi Danu tidak menuntut, aku mau bertanggung jawab asalkan Keisha harus seiman sama saya, Iya, betul. begitu ya? Boro-boro mau digituin, Tante. Kan harapannya begitu awalnya. Iya, iya. Tapi ketika datang tadi, ternyata saya mendapati sesuatu yang berbeda kan. Berbeda ya. di Beda luar dari ya. umumnya gitu Iya. ya. Itu di luar dugaan saya Karena juga. orang tua gitu. umumnya udahlah nikah aja lah. Iya, Yang penting betul. kamu Iya. udah ada suami, Iya, jaga iya. muka lah ya, muka papa, muka kamu gitu kan. Iya, mungkin Sesudah itu seperti nanti kita lihat lagi. Iya. Mungkin ada yang begitu banyakannya, Menjaga muka anaknya. anaknya, muka orang tua Iya. gitu kan. Iya. Apalagi hamba Tuhan. Betul. Ternyata papa mama tidak seperti itu. Iya, betul. Oke, terus Danu 3 hari itu ngapain? Ayo. 3 hari tadi yang Bergumulnya ngapain? Ada kejadian apa dalam Iya. 3 hari itu? Sharing. tadi kuat ya bicara bahwa sepertinya memang keputusannya adalah saya mau bertanggung jawab penuh. Mm-mm. Dan saya berpikir kalau bicara mempertahankan iman pada waktu itu, saya berkaca dengan diri saya sendiri gitu, Tante. Bahwa di dalam keseharian saya itu hanya KTP sajalah, tidak menjalankan ibadah yang seharusnya. Iya, gitu. Apakah nanti ketika saya menimbang-nimbang sendiri, apakah ketika saya nanti dengan PD-nya saya akan mempertahankan iman, terus hidup saya akan makin baik, atau malah saya akan makin nggak karuan karena sebenarnya saya hanya lepas tangan kan, Tante. Oh, oke. Itu yang saya pikirkan. Ya. Sementara ada dorongan kuat sekali ini aja, jangan berbuat salah lagi, gitu. Nah, saat itu bagaimana pertemuan Danu dengan Tuhan? Apakah sempat menggumulkan itu dengan Tuhan? Iya, mungkin waktu itu saya belum kenal Tuhan Belum, Yesus ya. belum, Betul, Tante, ya. betul. Iya. Tapi nyari Tuhan yang mana aja deh, Iya, gitu kan? betul, Saya Tante. butuh kuasa yang lebih, gitu Nah, kan? saya percaya di momen itu, makanya skenarionya dari awal sebenarnya, Tante. Skenarionya dari diterima kerja tiba-tiba di Jakarta, seperti sudah dipersiapkan Oke, kan, minimal yang tadinya nggak punya modal gitu Iya, ya, ternyata iya. sekarang udah mau punya anak, Dikasih gitu ya, kerjaan. walaupun belum dinikahin, tapi Iya. sudah ada pekerjaan Iya, gitu, itu luar oke. biasanya Tuhan. Iya, iya. Dan Situlah memutuskan iya, ya. saat itu memutuskan, oke, apapun konsekuensinya, sepertinya saya harus bertanggung jawab. Makanya saya bilang sama orang tua, saya jadinya akan bertanggung jawab apapun resikonya. Yang artinya orang tua sadar ini berarti harus Merelakan merelakan- anaknya, melepas imannya. Iya, betul, begitu. Dan itu membuat shock keluarga gitu, terutama bapak gitu ya. Pada waktu itu langsung meledak. Ya kalau keputusan begitu, keluar kamu dari rumah. Gitu. Apalagi kakak saya yang pertama. Kamu nggak boleh lagi nginjek Rumah ke saya gitu. ke rumahku lagi kalau keputusanmu itu, gitu ya. Dan itulah yang saya tanggungkan, gitu ya. Itulah satu momen peristiwa yang buat saya sakit, Tante. Kalau diingat-ingat, Iya, iya. ya bagaimana seperti dibuang ya, Tante, gitu. Seperti dibuang, Ditolak. seperti ditolak, gitu ya, oleh keluarga sendiri, gitu. Walaupun tentu karena mereka shock, dan itu juga gara-gara saya sendiri, gitu kan, kesalahannya. Tetapi tentu dari sisi saya sendiri merasa luar biasa, dan pada akhirnya dengan keputusan seperti itu saya berharapnya kan ke keluarganya Keisha, Betul. gitu ya, dengan harapan ketika nanti mungkin kalau saya menyampaikan saya mau, gitu ya, minimal saya diterima ditampung dulu lah. Iya, iya, Itu iya. pikiran saya kan, Iya, Tante, iya, iya, gitu. iya.
Tapi ternyata enggak. Ujian belum berakhir Ujian dan belum terakhir ternyata, Iya, Tante. oke. Dan disitulah ternyata sebenarnya Tuhan mau menyatakan dirinya luar biasa buat hidup saya. Perjumpaan pribadi, Nah, itu bagaimana yang saya menarik. kenal Tuhan. Iya, gimana Danu Iya. kenal Tuhan? Iya, Boleh jadi ceritakan. ketika saya menyampaikan akhirnya saya keluar rumah kan Tante. Saya keluar rumah dengan kondisi minim, keuangan minim. Saya cuman bawa beberapa helai pakaian. Itu pun pakai bukan pakai tas ransel, pakai tas Tas goodie kresek. bag. Oh, Iya, goodie bag. begitu ya. Keluar dari rumah. Yang kalau beli di minimarket tuh 3.000 gitu. 3.000, 5.000 gitu ya. Eco Green gitu ya. Iya, Eco Green. Keluar dari rumah, terus saya hubungi papanya Kesia. Saya SMS bahwa keputusannya saya mau bertanggung jawab penuh dengan konsekuensi saya bilang bahwa kondisinya sudah diusir gitu ya, singkat ceritanya diusir sama keluarga gitu ya. Dan jawabannya ternyata itu juga mengagetkan saya. Karena jawabannya begini Tante. Gimana? Baik, beri saya waktu lagi biar Tuhan bicara apa sama saya. 3 hari lagi atau Di saat itu kan Danu belum kenal Tuhan Yesus Iya, ya, jadi iya. pasti sangat bimbang di hatinya dia. dilema gitu, bener galau. ya. Ini gimana ini? Iya. Pada waktu itu, ini gimana nasib saya ya? Saya nggak diterima di keluarga, ternyata saya juga digantung-gantungin. Gantung gitu, belum Digantung-gantungin. diterima Belum gitu ya. diterima. Tetapi luar biasanya skenarionya Tuhan sekali lagi. Iya, Tante. iya, Jadi iya. skenarionya adalah ketika saya mencoba gimana caranya dengan uang yang sangat terbatas itu saya harus bertahan dulu di Jakarta, Iya. gitu ya. Akhirnya saya coba hubungin teman saya yang di Jakarta Timur. Minimal deket lah, nyamperin biar deket ke Kesia gitu Iya, ya. Jakarta Kalau Timur ya. tiba-tiba Ya. ditelepon Oke. gitu ya. Tiba-tiba ditelepon atau apa, saya ada di Siap. situ gitu ya. Nah, singkat cerita, dari teman saya yang biasanya tiap minggu pulang, Akhir pekan pulang itu Pulang ke waktu Jawa. akhir pekan gitu. Di momen itu ternyata dia nggak pulang karena Oke. kondisinya ada satu hal yang istrinya kenapa begitu. Iya, oke. Intinya dia nggak pulang. Itu keanehan pertama. Iya. Kok bisa gitu ya? Dia Ngepas ada ngepas waktunya. waktunya gitu ya. Di saat butuh. Dan di saat itu gimana nih? Saya juga sempat komunikasi dengan sepupunya Kesia bahwa kondisi saya seperti ini. Dengan harapan mudah-mudahan ditampung. Enggak juga ternyata ya. Iya, akhirnya suami dari sepupunya Kesia ini nyamperin saya Tante. Dia ngasih pengen tahu cerita saya lah. Saya menyampaikan kondisi saya bahwa saya baru kerja di Jakarta, udah belum pegang uang, gitu ya. Itu pekerjaan yang baru. Kayaknya kemungkinan itu saya sampaikan, kemungkinan rencananya saya akan pulang saja ke Semarang. Kalau di Semarang saya punya banyak saudara, saya punya banyak teman, gitu ya. Saya akan bisa bertahan di sana, tidak di Jakarta. Sambil menunggu keputusan papanya Keisha. Keputusan Papa Keisha yang Nggak notabene tahu ditanya kapan. itu kapan, nggak tahu. Tante. Kapan Tuhan bicaranya gitu. Kapan Tuhan bicaranya? Oke. Lanjut Iya, Tante. singkat cerita, sepupunya Keisha bilang, wah kalau di Semarang terlalu jauh, nanti komunikasinya akan bakalan sangat repot. Gimana nih, ada cara nggak? Gitu ya. Nah, di situ ketika beliau bilang begitu, saya terinspirasi ide gila, Tante. Kan saya baru ngelamar kerja berapa minggu artinya di situ. Artinya baru kerja seminggu dan pekerjaan saya itu ada di tempat kerja itu rumah kosong sebenarnya. Iya. Hanya kalau pagi untuk operasional tempat les, gitu ya, setelah itu tidak digunakan sama pemiliknya juga, gitu ya. Singkat cerita saya bilang sama sepupunya Keisha, kayaknya mungkin saya akan coba besok ketika berangkat kerja kan itu akhir pekan ya, jadi hari Minggu, hari Senin, hari Senin saya akan coba ke Jakarta Timur, Ke Jakarta Barat. Jakarta Barat, gitu ya, untuk menyampaikan ke bos, gitu ya. Pemilik, boleh nggak Nginep di situ. saya nginap di situ? Oke. Gitu. Terus dikasih izin? Dengan kemungkinan tentu saja saya berpikirnya itu gila sekali, baru berapa minggu kerja, belum berani-beraninya kenal, minta ya. berani-beraninya minta Ya. tinggal di situ. Gitu. Singkat cerita dikasih izin. Iya, singkat cerita dikasih izin. Dikasih kamar yang indah. Oh enggak Tante, dikasih izin itu di bagian
belakang bagian buat pembantu lah dulunya begitu. oke. Jadi ada ruang kosong Ruang gitu kosong. ya untuk kamar pembantu. Nah disitulah saya boleh tinggal di situ. Wah luar biasa, saya senang banget Tante. Seneng. Ya. Tambah tikus-tikus sedikit atau? Kalau tikus enggak Tante. besar. Rumahnya besar dan orang yang tinggal di situ lucunya cerita ke saya bahwa itu rumah yang suka ada aneh-aneh gitu. Oh alah. Saya yang notabene Lebih- penakut Tante. Lebih mengerikan dari tikus. Tetangganya itu. Saya notabene waktu itu penakut. Wah benar-benar satu tantangan sendiri bahwa Iya, oke. wah harus tinggal di rumah yang kayak Seram gini nih, banget seram tadi. nih begitu ya. Kalau bukan karena Keisha, nggak bakal. Tapi pada waktu itu sepertinya dorongannya adalah digerakkan Tante. Jadi ketika terakhir saya ketemu dengan sepupunya Keisha itu memberikan Alkitab Oh. untuk saya yang tadinya kan dia tahu saya sudah mengambil keputusan untuk Mau seiman dengan seiman Keisha. ya, saya mau bertanggung Ya, jawab gitu betul. ya. Saya berpikir awalnya itu ya saya akan mencoba gitu ya. Singkat cerita saya mendapat bekal Alkitab itu. Terus di Di rumah tempat yang tua serem itu Iya, nggak tahu ngapa-ngapain, buka Alkitab nih ceritanya. betul. Oke, lanjut. Iya. Seru ini, Iya, seru. iya. Seru. Nah, di rumah itulah saya ngalamin banyak perjumpaan lewat membaca firman Tante. Begitu. Dimulai dari kitab apa itu dan ingat? Saya ingat sekali diarahkannya karena kamu baru, kamu nggak ada yang ngebimbing gitu ya. Sepupunya Keisha itu bilang dari perjanjian baru saja, Matius. Matius. Iya, Gitu. oke. Jadi saya membaca dari bagaimana Tuhan Yesus lahir Iya, gitu ya, oke, silsilahnya oke, gitu oke. ya. Dan karena saya sangat penasaran Tante dengan sosok Tuhan Yesus itu. ini. Siapa Tuhan Yesus Jadi itu? saya punya banyak pertanyaan dulu Tante. Salah satunya misalkan di Matius 1 itu kan kenapa silsilahnya 14. Itu saya pertanyakan dulu. Oh Tante. alah, guru gitu loh. Detail banget ya Tante. Guru. Oh, terus? Iya, jadi saya menyadari di kejadian itu bahwa sebelum orang lain menerima saya, Yes. keluarga sendiri, keluarga Keisha menerima saya, saya merasa orang yang sudah tertolak gitu ya. Tuhan ternyata menerima saya Dari pembacaan firman dari itu. pembacaan firman, gitu ya. Salah satunya yang saya ingat adalah ayat yang membuat saya menangis hampir cukup lama Tante. Saya menangis meneteskan air mata ketika ada firman berkata, aku datang bukan untuk orang benar, tetapi aku datang untuk orang berdosa. Itu salah satu ayat yang menggerakkan, nggak tahu kenapa ada gerakan, wah terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di saat itu saya sadar bahwa ternyata bukan saya yang memilih Tuhan. Tuhanlah yang ternyata sudah memilih saya. Dia datang buat saya. Itu perasaan yang luar biasa yang pada akhirnya membuat saya tiap hari membaca Alkitab dengan Semangat dengan apa ya, radikal Tante. haus, lapar. Dengan Iya. haus, betul sekali. Sangat haus. Dan dengan kondisi kan keuangan pada waktu itu kan saya minim uang ya Tante waktu itu, dan diberi bekal nggak seberapa sama sepupunya Keisha untuk supaya bisa bertahan dulu, karena kan saya nggak punya pegangan lagi gitu ya. Karena saya pikir gajian masih 2 mingguan lagi nih, gitu ya, dengan hitung-hitungan uang segini gitu ya. Jadi memang kondisinya pada waktu itu Tuhan mengizinkan ya saya didisiplin pada waktu itu. Saya merasa saya didisiplin ya, dengan konsekuensi yang saya jalani adalah hidup yang diizinkan untuk susah. Benar-benar Terbatas susah, terbatas gitu ya. Sampai akhirnya yang notabene puasa, saya nggak tahu puasa ya, saya puasa karena bukan karena niat, tetapi karena memang Memang nggak ada uang buat nggak beli ada uang buat makanan. beli makanan. Saya harus hitung kan Tante, gitu. Harus bijaksana nih. Dengan uang yang sedikit itu orang jadi bijaksana loh Tante. Iya, betul. Dan karena nggak makan, tambah banyak waktu untuk baca firman Tuhan. Makanan rohani itu Makanan Tante. rohani terus ini. Iya betul. Tapi sangat luar biasa Tuhan itu ya. Maksudnya dari firman. Jadi Danu itu tidak ada orang satupun yang menginjil. Bahkan Keisha pernah cerita sama Danu, percayalah sama Tuhan Yesus.
Kalau Nggak pernah, nggak Tante. pernah bahkan Karena kan, menginjili Danu. Oh iya, bahkan kan waktu itu aku banyak kekecewaan kan Makanya. dengan kekristenan gitu Betul. kan. Jadi nggak pernah sama sekali. Nggak pernah gitu. sama sekali. Iya. Jadi boleh dikatakan Tuhan sendiri hari itu yang melawat Danu ya. Hari-hari Hanya dari itu. pembacaan firman. Hari-hari itu Tante. Iya. Iya, betul. Hari-hari itu Tante. Mm-mm. Sampai akhirnya ditanya kabar lagi dengan Tante. Mm-mm. Ditanya kabar lagi, pihaknya bapaknya Keisha nanya kabar lagi, akhirnya mengirimkan pekerja Mm-mm. gitu ya untuk cross check lah ya gitu ya, untuk memastikan gimana perkembangannya. Dan di situ juga saya mendapatkan bimbingan, ya saya mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan saya tadi Kepada Tante. apa? Kepada pekerja. Pekerja. Iya, Pekerja. maaf. Oh, jadi Papa kirim dulu wakil. Iya. Iya, betul. Supaya terkonfirmasi betul Iya, gak betul nih nggak? gitu. Ah, iya, Gitu. Apa jangan-jangan cuma karena mau dinikahin gitu Iya, kan. iya. Iya, betul. Oh, waktu Jadi, itu udah cerita bahwa Tuhan udah melawat Danu gitu iya, ya. saya cerita, terus saya juga banyak pertanyaan yang saya lontarkan kepada ini pekerja begitu ya. Jadi dibimbing, saya punya bimbingan. Setelah beberapa kali pertemuan, saya yang minta dibaptis Tante. Oke. Gitu. Jadi boleh nggak saya ini dibaptis? Karena Itu masih saya- kepada pekerja ya? Iya, Belum level Papa belum, Mama ya? belum. Oke. Iya. Ya, singkat cerita lanjut Iya. gimana Danu? Waktu kita memang tidak terlalu banyak, padahal seru banget ya. Oke. Singkat cerita Akhirnya sampai kepada sampai Papa. waktu pembaptisan Tante. Oke. Itu belum ada omongan mau dinikahkan. Iya. Waduh. Iya. Oke, Benar-benar nggak kisah ada, belum Tante. berakhir. Ya betul. Jadi bahkan dari sesi-sesi yang tadi sempat pembimbingan Tante, itu pekerja udah kasih selentingan-selentingan loh. Jadi mau Danu Kristen juga kalau Tuhan nggak bicara, Keisha nggak Nggak akan diizinkan. Iya, nggak Iya. akan diizinkan. Jadi Papa pun mau yakin 100% ini dari Tuhan ya. Betul. Betul. Iya. Ya, setelah dibaptis itu di kolam, akhirnya setelah pembaptisan itu baru ternyata Papa yakin. akhirnya ada omongan. Nah, omongannya tantangan lagi nih Tante, karena bilang begini Tante, ya, wah luar biasa kamu sudah terima Tuhan, ya, semoga terus bertumbuh, gitu ya. Soal pernikahan, mungkin saya akan menyetujui asalkan direstuin sama orang tua kamu. Betul. Iya, lagi ya. Iya. Oke. Yang momen lagi itu Tante. Iya. Oke, secara singkatnya jadi akhirnya gimana? Danu cerita sama Papa, sama Bapak ya? Iya. Nah, secara mengejutkan Tante. Nah, itu caranya Tuhan memang Iya. berskenario ya. Dalam hidup saya Tuhan berskenario. Secara mengejutkan karena saya nggak ada kabar kan Tante. Iya. Nah, katanya ini udah keluar rumah nih berminggu-minggu kok nggak ada kabar. Kok nggak balik ya? Iya, Nggak betul. balik, nggak ada Waduh. kabar udah nikah. Kok nggak ada Benar. kabar Pokoknya nggak ada udah- kabar apa-apa. nggak ada Iya. kabar apa-apa ini gitu ya. Nah, sampai akhirnya juga mungkin dari sisi orang tua saya percaya Tuhan gerakkan ya. Iya. Nggak ada yang mantan anak kan Tante. Nggak ada apa? Nggak ada mantan nggak anak. ada kan, Oh iya, Tante. betul. Iya. Kalau di kepercayaan orang Muslim mungkin ada mantan istri, Iya. tapi nggak ada mantan anak. Iya, gitu. betul. Dan itulah yang akhirnya ternyata Tuhan gerakkan dan orang tua lewat ibu waktu itu telepon saya, Mencari juga gitu, ya. mencari gitu, menyampaikan bahwa waktu itu keputusan bapak itu salah, bapak minta maaf, Luar biasa. nggak ada tuh mantan anak, anak, gitu ya. Ternyata Tuhan sudah lembutkan. Iya, betul. Tanpa saya melakukan apapun, Tante. Apa kamu tuh melakukan baca firman yang nggak habis-habisnya itu di alam yang tidak terlihat itu sedang dia, bekerja ternyata dengan dia luar bekerja. biasanya. Iya, betul. Saya Iya. melihat Tuhan bekerja luar biasa. Dan dari situ saya kesempatan untuk menyampaikan kan, Tante. Iya, betul, Bu, betul. Tapi kondisinya saya itu boleh menikah kalau ada restu dari Bapak Ibu. Ya, saya bilang, saya tidak akan memaksa Bapak Ibu untuk merestui saya. Tetapi apakah boleh, apakah saya boleh mendapat restu? Saya minta izin direstuin, saya bilang begitu. Dan sekali lagi Tuhan gerakkan hati mereka, saya percaya Tante. Mereka akhirnya merestui. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dengan notabene waktu itu
datang ya bertiga ya. Saya, kakak saya yang kedua, kakak saya yang pertama belum. Jadi kakak saya yang kedua dan bapak, ya ibu karena masih di Semarang, gitu ya. Akhirnya Minta Keisha. iya, melamar lah tante. Ya, iya. waktu itu lamaran sederhana Iya, ya. lamaran sederhana aja datang ke rumah. Iya, bawa emas berkilo-kilo. Baru-baru. Bawa hati yang sudah Bawa berserah hati, dan betul. menyerahkan hidup kepada Yesus itu lebih Iya, penting Iya, ya. iya, betul. Oke. Dan akhirnya disetujui, Iya. terjadilah pernikahan. Iya. Yang saya juga hadir di sana. Betul, waktu itu Luar biasa. hadir. Luar biasa ya. Ini Danu tadi ceritakan, masuk ke kamar yang kecil di tempat yang agak menyeramkan. Prosesnya panjang sampai seperti itu, harus minta izin lagi atau menyampaikan kepada orang tua, minta restu ya. Keisha, bagaimana ceritanya? Dimasukin ke kamar apa nanti? Jadi gini tante, Iya. ketika aku pengakuan malam itu ya, itu Papa sudah katakan tolong jangan ada komunikasi lagi sama Danu gitu ya. Jadi waktu itu handphoneku pun juga disita dulu lah, dalam artian sini disimpan dulu handphonenya ya, supaya jangan telepon-telepon Danu dulu gitu. Iya. Biarlah kondisinya tenang dulu gitu ya. Nah, pada saat itu Papa memang sudah bilang sama saya, Keisha, kamu apa yang kamu lakukan itu fatal gitu ya. Papa nih punya tanggung jawab moral yang besar gitu ya terhadap pelayanan gitu ya. Papa sendiri bilang, yuk kita sama-sama harus akui ini gitu ya. Jadi pertama kali saya ingat sekali gitu ya, Papa itu panggil staf pekerja dulu awalnya. Itu pertama kali ya, Papa panggil ke rumah gitu ya, yuk ngumpul di rumah dulu, ada yang mau disampaikan gitu ya. Akhirnya itulah pertama kali saya mengakui kesalahan saya Di depan di pengerja. depan pengerja gitu ya, pengerja yang inti gitu ya, pekerja di pastori gitu ya. Jadi saya akui, saya minta maaf. Bahkan saya berlutut satu persatu sama mereka gitu ya, untuk supaya dimaafkan gitu ya. Pada saat itu nggak ada perasaan rebel lagi ya? Waktu itu saya lebih banyak seperti menyerah gitu tante, menyerah aja gitu deh, ikutin Karena deh. tahu salah. Iya, gitu. waktu itu perasaannya udah deh ikutin apa kata Papa karena saya memang sudah salah gitu ya. Tapi di situ saya belum benar-benar ada pemulihan dengan Tuhan gitu ya. Baru mengikuti aja deh apa kata Papa gitu ya, karena saya udah berbuat salah gitu sama dia gitu ya. Lalu juga beberapa hari kemudian Papa bilang, yuk kamu harus akuin kesalahan sama keluarga besar, sama om, tante gitu ya. Akhirnya dikumpulin juga gitu saudara-saudara dari Mama gitu ya. Disitulah kami mengakui, dan sama tante saya meminta maaf, lalu saya berlutut satu persatu sama mereka gitu ya. Sampai waktu itu tercetus gitu ya, Papa bilang, sepertinya kami harus mengakuinya di depan jemaat gitu. Waktu itu yang saya ingat keluarga gitu ya, keluarga besar itu juga masih yang cobalah tunggu dulu gitu ya, tahan dulu. Kita pikir-pikir dulu lah, apa jemaat nanti nggak kaget gitu ya dengan keadaan seperti ini gitu ya. Mungkin nggak semua tahu begitu ya? Apakah perlu gitu ya? Apakah perlu diakui di depan jemaat, seluruh jemaat gitu ya? Tapi waktu itu Papa bilang ya biar saya terus mencari Tuhan gitulah, mencari kehendak Tuhan gitu ya. Biar kita sama-sama berdoa terus ya gitu ya. Tapi beberapa hari kemudian Papa terpikir bahwa karena Papa dan Mama juga bersama jemaat mendirikan sekolah gitu ya, ada guru-guru yang di bawah naungan mereka. Papa berpikir, yuk kita harus akuin juga sama guru-guru gitu ya. Sama waktu itu seluruh guru-guru gitu ya, dikumpulkan di aula gitu. Disitulah juga saya meminta maaf, saya mengakui kesalahan saya. Ini udah 3 kali nih ya? Udah 3 kali. Disitulah juga saya berlutut satu persatu gitu ya sama mereka. Yang ada tuh tangisan gitu ya, tangisan guru-guru juga gitu ya. Bahkan tuh ada yang nggak mau gitu, saking kasihannya sama saya tuh jangan berlutut gitu kan. Tapi waktu itu saya tetap lakukan. Dan waktu itu hati saya juga masih sama tante. Saya lakukan ini karena saya sudah
berbuat salah sama orang tua saya waktu itu gitu ya. Jadi papa mama saya sudah menanggung malu, jadi saya harus lakukan. Waktu itu saya masih melakukannya karena papa mama gitu ya. Bahkan di proses itu saya berpikir gitu, sebenarnya adil gak sih saya begini gitu ya? Kan yang melakukan dosa tuh bukan cuma saya gitu. Cuman saya akui gitu, kesalahan saya ini kelihatan gitu ya. Kelihatan, nggak bisa ditutupin gitu ya, nggak bisa ditutupin. Tapi kan setiap orang saya masih ada di dalam hati saya sebenarnya masih ada pemberontakan, pertanyaan-pertanyaan, apakah ini adil buat saya gitu kan. Tapi pada waktu itu saya cuma berpikir, ya saya sudah melakukan kesalahan sama papa mama gitu kan. Saya lakukanlah, saya belajar taatlah sama mereka gitu ya. Selama ini saya berontak terus sama mereka gitu ya. Sampai suatu ketika papa saya bilang, bagaimana kalau kamu tinggal dulu ya di satu tempat biar dibina. Biar kamu tenang dulu lah gitu. Biar papa mama juga bisa berdoa sama Tuhan juga dengan tenang gitu kan. Akhirnya diputuskan saya dititipkan dulu di namanya Rumah Pengharapan Baru. Entah masih adakah saat ini, kalau ada saya sungguh berterima kasih, bersyukur bisa pernah ada di sana gitu ya, di daerah Lembang. Sama saya tidak boleh berkomunikasi, jadi handphone itu dititipkan di yang jaga gitu ya. Jadi otomatis saya nggak bisa berhubungan juga sama Danu gitu ya. Disitulah yang ternyata jadi momen saya ngalamin perjumpaan dengan Tuhan. Pemulihan langsung gitu ya bersama Tuhan. So amazing. Karena di tempat itu banyak wanita-wanita yang juga sama seperti saya gitu ya. Dengan cerita yang berbeda tapi kondisinya sama seperti saya. Juga banyak anak-anak bayi gitu ya yang terlantar di sana, ditampung di sana. Jadi secara tidak langsung sebenarnya saya lagi dipersiapkan gitu ya untuk bagaimana menghadapi bayi gitu-gitu. Waktu itu ketika ada telepon dari papa gitu ya, kan ada waktu-waktu tertentu gitu ya bisa ditelepon. Papa tuh selalu bilang, kamu kuatkan hati ya. Papa merasa kita harus mengakuinya di depan jemaat gitu. Entahlah nanti bagaimana nasib papa gitu ya, apakah papa tetap bisa jadi hamba Tuhan atau tidak, ya itu biar nantilah gitu. Tapi papa merasa kita harus akuin gitu supaya juga tidak ada beban gitu ya di dalam hatinya gitu. Oke, mundur sedikit Keisha, perjumpaan dengan Tuhannya seperti apa? Kalau Danu kan dari pembacaan firman nih. Iya. Nah kalau Keisha gimana ceritanya? Nah itu dia Tante, kita kan sebenarnya nggak tahu gitu ya. Saya juga nggak tahu kabar dia bagaimana gitu kan. Dan waktu itu karena banyak waktu luang, otomatis yang bisa saya lakukan adalah membaca Alkitab. Jadi itu juga kami sama-sama nggak tahu gitu kan, saya nggak tahu prosesnya dia waktu itu bagaimana gitu. Jadi saya tuh ingat sekali gitu ya di momen-momen, aduh saya masih ada ribel-ribel itu aduh kok kayaknya nggak adil nih gitu ya. Kan yang melakukan dosa, saya selalu seperti itu berpikirnya. Yang melakukan dosa kan bukan cuma saya doang gitu. Tapi kenapa ya saya harus mengaku ini? Ini kan seperti kayak membuka aib di hadapan banyak orang gitu kan. Apakah perlu sampai segininya gitu? Saya merasa apakah saya harus sampai seperti ini ya gitu. Tapi balik lagi gitu. Ketika saya membaca Alkitab gitu ya, ada yang saya ingat banget gitu ya. Di Mazmur gitu, Tuhan bilang, Tuhan itu dekat dengan orang yang patah hati dan menyelamatkan orang yang jiwanya remuk gitu ya. Wah, di situ saya dapat peneguhan lah gitu ya. Oh, apakah saya memang harus lakukan ini gitu. Lalu ketika saya baca lagi, saya nemuin janji Tuhan banget ketika Tuhan bilang duka citamu akan digantikan oleh sukacita. Haleluya. Itu akhirnya saya berpikir, oke, saya harus siapkan hati gitu ya untuk mau mengakui kesalahan saya ini di hadapan jemaat. Kali ini perasaannya berbeda, karena ketika saya akui itu bukan karena lagi papa mama gitu, bukan karena papa mama, tapi karena ketika di tempat pengasingan itu saya merasa sama seperti yang Danu rasakan ketika
semuanya mungkin belum bisa menerima keadaan saya, Tuhan Yesus tuh sudah menerima saya. Puji Tuhan. Itu yang saya rasain tuh penerimaan gitu. Saya Betul. merasa sebenarnya saya sudah nggak layak gitu ya. Saya udah nggak layak juga gitu kan untuk berdiri di depan gitu ya, di depan jemaat gitu kan. Tapi waktu itu saya merasa diteguhkan gitu bahwa Kesia, Tuhan gitu ya seperti mengatakan, Kesia, aku menerima kamu. Kamu itu sangat berharga di mataku gitu ya. Sehingga akhirnya saya meneguhkan hati gitu ya bahwa ya, saya mau mengakuinya di hadapan seluruh jemaat, bukan lagi karena papa dan mama, tapi karena betul-betul ini karena Tuhan gitu, karena janji Tuhan di dalam hidup saya gitu ya. Luar Akhirnya, biasa. betul, satu hari saya pulang dari Lembang itulah momen dimana saya dilamar. Jadi satu hari saya pulang dari Lembang, keesokan harinya itu Danu, bapak dan kakaknya Danu itu datang melamar Jadi saya. Kesia nggak tahu waktu itu bahwa bakalan dilamar gitu. Udah disampaikan, Sudah disampaikan, sudah diinfokan. Waktu ketika Danu dibaptis pun juga papa saya bilang kasih kabar Danu sudah itu dibaptis. kamu gitu. Ada di pengasingan waktu itu. Iya, jadi saya nggak tahu terbayang nih di kastel yang itu. gelap dia diasingkan di situ. Tapi nggak gelap kok. Nggak. Jadi ingat cerita-cerita kerajaan. Itu tempat yang luar biasa banget. Luar biasa. Iya, tempat luar biasa banget di mana saya dibina, juga terus didorong, diteguhkan hatinya untuk berani gitu mengakui kesalahan gitu. Ya, Papa menurut saya memang dan Mama telah mengambil keputusan yang tepat ya. Betul. Karena mereka mungkin di alam yang saat mereka berdoa, mereka merasa bahwa belum terjadi breakthrough dalam diri Kesia kepada Tuhan. Danu pun begitu. Jadi mereka akan menunggu dengan sabar sampai terjadi breakthrough, yaitu pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, pergumulan seperti aku bergumul bersama dengan Tuhan dan memenangkan pergumulan itu, barulah kalian berdua siap untuk langkah selanjutnya. Iya, betul. Luar biasa ya, Tuhan baik banget ya Kesia. Ada cerita lainnya lagi? Ya, di momen saya mengakui itu di hadapan jemaat, akhirnya terjadilah. Tante, ya akhirnya terjadilah hari itu ya. Hari yang sebenarnya paling saya khawatirin, yang sebenarnya jauh di dalam hati saya tuh saya takut sekali gitu ya. Akan penghakiman ya? Iya, betul. Saya takut sekali gitu kan. Apalagi, wah ini pasti ada yang bagaimana nih nanti ya gitu ya. Apakah akan ada yang langsung menghujat gitu ya. Jadi saya ingat sekali sampai sekarang momen itu ya. Ketika Papa akhirnya bilang gitu ya, sama memprolog gitu ya di hadapan seluruh jemaat bahwa ada sesuatu hal yang mau disampaikan gitu ya. Nah, tanpa diduga-duga ada keluarga dan para pekerja yang sudah tahu ini ikut maju ke depan, Tante. Ikut maju ke depan itu seperti mendukung. Iya, sebagai gestur atau simbol bahwa kami mendukung Pateo gitu ya untuk mengakui gitu ya. Tanpa disuruh-suruh itu. Iya, tanpa disuruh-suruh. Dan keadaan waktu itu ya, saya tuh udah gemeteran, Tante. Gemeterannya itu sampai goyang sendiri badannya gitu ya, sampai salah satu pekerja tuh harus peluk saya gitu. Karena sebenarnya saking nervousnya saya gitu ya. Waktu itu Danu udah hadir juga di situ? Belum. Jadi karena mau pengakuan dulu, baru memperkenalkan nantinya memperkenalkan gitu ya. Dan di momen saya mengakui itu ya, benar-benar itu rasanya tulus dari hati saya gitu ya, bahwa saya sudah melakukan kesalahan gitu ya, dan saya minta gitu, apakah minta diampuni lah, minta dimaafkan gitu ya. Dan tanpa saya duga juga gitu ya, itu jadi momen yang saya rasa itu jadi kemenangan kami bersama. Bukan hanya kemenangan keluarga kami, tapi kemenangan seluruh jemaat juga gitu ya. Dimana jemaat itu tidak ada satupun yang menghakimi, tidak ada satupun yang menghujat. Kami tuh nangis bersama-sama gitu ya. Jadi tuh satu ruangan tuh saling tangis-tangisan gitu ya. Saling memberi dukungan. Dalam artian bahwa bahkan ada yang bilang, wah Pateo gitu ya, baru kali ini gitu ya. Ada jemaat yang bilang gitu ya, baru kali ini saya menemui gitu kan, menyaksikan bagaimana hamba Tuhan mau gitu ya dengan anaknya mengakui
dosanya di hadapan jemaat gitu ya. Nah, waktu itu kan yang seperti saya bilang ya Tante, saya tuh kayak udah sudah nggak suka lah sama hal-hal yang membawa kekristenan, saya udah nggak suka sama orang Kristen, bahkan saya juga maunya nggak ada gitu ya di dunia rohani di lah. dunia rohani tuh Udah nggak perlu-perlu lah iya, yang gitu iya, ya. Saya pikir juga jemaat tuh mungkin udah banyak yang nggak suka lah sama saya gitu ya. Tapi Tuhan nyatakan lagi gitu ya di momen itu bahwa ternyata jemaat tuh mengasihi saya gitu ya. Mereka tuh pelukin saya gitu ya, mereka pelukin saya gitu, mereka memberikan kata-kata dukungan gitu ya, sehingga saya merasa oh ternyata selama ini saya salah gitu ya, ternyata saya punya perasaan yang salah. Ketika saya kecewa cuman sama 1-2 orang, saya merasanya semua orang tuh udah sama gitu. Betul. Ya. Ternyata tuh enggak gitu ya. Ternyata perasaan saya aja yang salah gitu. Disitulah juga saya tahu bahwa saya dikasihi gitu sama jemaat yang lain gitu. Luar biasa Tante. ya, Kesia, luar biasa. Saya sahabat Crosstalk, kita sudah mendengarkan respons daripada kedua anak-anak ini yang saya bisa sebut anak. Iya, betul. Karena Pak Theo dan Ibu Evita adalah sahabat saya secara pribadi ya. Kita bisa melihat bahwa ada beberapa hal yang bagaimana sampai mereka tertuntun sampai saat ini dengan begitu baiknya adalah karena respons mereka yang benar juga. Pertama, mereka mengakui semua kesalahan mereka. Mereka menyadari bahwa apa yang mereka perbuat adalah sesuatu perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bukan membela diri atau lari dari masalah, tapi mereka datang kepada Tuhan dan memohon ampun. Sebagaimana yang tertulis di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 berkata, mari kita baca bersama-sama. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi respons pertama menghasilkan lawatan Allah dalam kehidupan mereka berdua. Tuhan betul-betul telah melakukan encounter, kalau boleh dikatakan kasih ya, pertemuan kasih antar Dia dengan kalian berdua yang membawa satu perubahan besar yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Dari merasa bahwa hanya melakukan itu karena permintaan, tapi kemudian melakukannya oleh karena perintah Tuhan. Ya. Diminta untuk bertanggung jawab pindah iman hanya karena melakukan harus untuk tanggung jawab kepada Kesia, tapi berubah menjadi satu hal yang mengatakan karena saya memang beriman kepadamu Tuhan. Ya, bukan menjadi beban untuk menerima Kesia, tapi karena iman itu timbul kepada Kristus, itu timbul secara pribadi, nggak dikotbahin. Amin. Enggak kan? Enggak dikotbahin. Enggak dipaksa juga ya? Tidak dipaksa. Cuma disuruh menyingkir sebentar. 3 hari, berapa hari. Ya luar biasa ya. Jadi Tuhan itu baik. Sahabat Crosstalk, kalau engkau punya masa lalu, mungkin seperti Danu dan Kesia, janganlah terkecoh dengan apa yang iblis mau katakan. Bahwa enggak akan bisa ada pemulihan. Atau mungkin dikatakan, tidak apa-apa kok, itu sudah semuanya seperti itu sekarang. Bukan hanya di luar negeri dengan pemikiran bebasnya, tapi di sini pun semua orang hidup dengan cara demikian. Pemikiran yang palsu seperti itu yang ditaruh oleh kuasa kegelapan, membuat kita tidak pernah datang dalam pertobatan kepada Tuhan. Tapi ingatlah, kalau kita mengaku dosa kita, Ia adalah Allah yang setia dan adil. Maka Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Hanya Tuhan yang mampu. Oleh sebab itu, mari kita datang kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah kurang maafnya. Tidak pernah kurang kasihnya untuk memulihkan hidup kita asalkan kita mau datang kepada Dia. Menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan membiarkan hidup kita dikuasai oleh kehadirannya dalam kehidupan kita. Maka percayalah, firman Tuhan berkata bahwa masa depan itu sungguh ada. Anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, contohlah mereka berdua. Mereka mendapatkan kemurahan Tuhan, mereka dipakai dengan lebih luar biasa. Kalau kita punya waktu, kita bicara lebih banyak lagi tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kedua saudara kita. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi Kesia dan Danu ya. Biarlah Tuhan memakai hidup kalian lebih lagi, bahkan seperti saya sampaikan, lebih daripada memakai papa dan mama. Amin. Berdampak bagi begitu banyak orang. Apa yang tidak pernah kalian pikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati, ya tidak pernah mungkin kalian bayangkan, itu yang akan Tuhan sediakan bagi kalian. Amin. Jangan takut kalau ada tantangan dalam rumah tangga. Ingat,
skenarionya udah disusun Tuhan. Ya. Ya, kalau dulu Terima Tuhan kasih, begitu detail membuat skenario hidup kalian, dia tidak akan selesai sampai di situ, dia akan menyelesaikannya sampai maut memisahkan. Amin. Amin. Ya. Oke, Ya. berjanji di hadapan Tuhan ya, Ya. seperti janji nikah ya. Ya. Oke. Terima kasih Tante. Ya. Terima kasih. Mungkin ada pesan terakhir, pendek-pendek aja dari Danu atau dari Kesia dulu kepada para sahabat Crosstalk. Ya. Sahabat Crosstalk, saya ingin menyampaikan bahwa seperti yang tadi suami saya katakan, sebelum orang lain gitu ya menerima kita, sebenarnya Tuhan Yesus tuh sudah menerima kita terlebih dahulu. Dan percayalah bahwa bukan kita yang memilih Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus yang sudah memilih kita untuk menyelamatkan hidup kita. Amin. Amin. Pesan dari saya. Oke, Danu. Pesan dari saya untuk sobat Crosstalk bahwa ketika kita mempercayakan diri hidup kita gitu ya, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan itu tidak pernah membuat kita malu. Amin. Dia akan selalu terus menolong, menyertai, dan akan terus menumbuh kembangkan, mendewasakan kita gitu di dalam pengenalan akan Dia. Ya. Secara singkat memang mereka setelah menikah tidak berhenti sampai di situ saja. Danu menjadi sebuah pribadi yang banyak belajar tentang firman Tuhan, bahkan menjadi sarjana teologi ya. Iya. Kemarin baru lulus Tante. Baru lulus ya. Beberapa bulan yang lalu. Iya. S2, S2, master. wow, S2, luar biasa. Ya, dan Tuhan memakai kehidupan Danu bahkan lebih dahsyat, lebih semangat dari anak hamba Tuhan sendiri. Lebih semangat besar dan mereka akan dipakai Tuhan dengan lebih luar biasa. Demikianlah selesai bincang-bincang kita. Sampai jumpa dalam kesaksian selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Crosstalk, agar kesaksian ini dapat memberkati lebih banyak orang, yuk like and share video ini kepada keluarga dan teman-teman lainnya. Bagi sahabat Crosstalk yang diberkati lewat kesaksian ini, mari berbagi di kolom komentar. Dan subscribe agar tidak ketinggalan kesaksian-kesaksian lainnya.